Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi. Saya percaya juga ada banyak perubahan lewat juga keadaan pandemi COVID-19 ini. Tapi saya percaya di mana ada segala sesuatu juga peristiwa, selalu Tuhan ada di situ. Dan lebih jauh lagi, Tuhan selalu akan memberikan kasih karunia-Nya kepada setiap kita yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Kita masih ingin berbicara tentang ketekunan, karena beberapa minggu ini kita sudah banyak berbicara tentang itu, dan saya ingin mengambil dari sisi yang lain lagi. Saya ingin membacakan daripada ayat firman Tuhan, sebagaimana juga tema kita, ketekunan di dalam pengharapan kita ini. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua dikatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Saudara, saya percaya segala sesuatunya ini Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Makanya saudara kekasih di dalam Kristus, di malam ini kita terus berbicara tentang ketekunan. Ya, saudara tahu, orang yang tekun itu sebagaimana juga janji di Yakobus ini, bahwa dimulai dengan cara pandang saudara memandang yang namanya pencobaan. Ini penting, saudara. Ada banyak orang ini kalau menghadapi pencobaan itu malah takut. Nah, firman Tuhan katakan, kalau kita juga ini jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini bahkan dikatakan katanya jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara mesti menjadikan itu kebahagiaan. Artinya begini loh saudara. Bukannya juga kita kepengen juga gagal. Tetapi saudara, di dalam kegagalan itu kita jangan berputus asa. Saudara mesti apa? Orang bilang ini masih mesti mempunyai satu semangat juang yang tetap sama sebagaimana juga yang pertama, ya. Karena firman Tuhan katakan tadi dengan segala jelas bahwa juga terhadap ini ujian terhadap iman kita yang akan menghasilkan lewat ketekunan. Tadi katakan rupanya antara iman dan juga ini ketekunan kita ini akan mendatangkan hasil. Firman Tuhan katakan katanya hasilnya sampai apa katanya? Sampai katanya biarkan ketekunan itu menjadi satu buah yang matang. Bicara tentang buah yang matang berarti saudara ini membutuhkan waktu. Ya, ada prosesnya. Saudara seorang petani menabur untuk juga dia bisa menuai itu butuh. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang berapa bulan. Tergantung dari varietas daripada padi itu sendiri. Nah, saya percaya sedemikian juga petani itu mempunyai satu iman yang sangat luar biasa. Kita juga harus seperti itu. Nah, sebagaimana saudara tahu, Tuhan Yesus dari sejak pertama bahwa Tuhan menciptakan manusia itu sama segambar, serupa dengan pribadinya. Dan saudara tahu, lewat juga dia menjadikan Adam dan Hawa ini, untuk Adam dan Hawa ini bisa bermultiplikasi dan memenuhi bumi ini untuk dikuasai semua ciptaan Tuhan ini. Nah, saudara tahu dalam kitab Kejadian pasal 3, dosa masuk, merusak segala sesuatunya. Ya, banyak khotbah-khotbah yang dikatakan bahwa Adam yang pertama itu gagal, saudara. Ya, tetapi kekasih di dalam Tuhan Yesus, ya, dan memang kutuk masuk. Ya, dulunya saudara, Adam di Taman Eden itu nggak perlu kerja apa-apa saudara. Nikmati Tuhan yang menyediakan segala-galanya untuk mereka. Tapi sejak dosa masuk, nah ini saudara, kutuk datang. Ya, mereka untuk makan katanya harus mengusahakan tanah. Lebih jauh lagi juga, hidup manusia itu karena sebagaimana juga kita tahu bahwa Tuhan memperingatkan supaya juga jangan makan buah itu. Kalau saudara makan katanya hari ini mana saudara makan itu mati. Dan saudara tahu bahwa juga memang Adam umurnya 930 tahun. Ya, kalau hitungan suratan Petrus dikatakan 1 hari buat Tuhan itu adalah 1000 tahun. Ya, jadi dia nggak nyampe 1 hari. Waktu dia makan selesai, dosa masuk, mati dari segala sesuatunya. Makanya manusia dalam pikirannya juga mati dalam jiwanya. Pikiran, perasaan, kehendaknya tidak lagi juga bergantung kepada Tuhan, tapi memakai caranya sendiri. Ya, dan saudara tahu, karena Tuhan itu begitu mengasihi kita. Ya, Dia tidak ingin membiarkan kita hidupnya terkutuk.
Dia tidak ingin membiarkan kita hidup ini juga menderita terus, ya, karena penderitaan itu pasti ada akhirnya. Karena memang firman Tuhan ini berkata dengan sangat jelas sekali, pencobaan itu akan juga menghasilkan, mendatangkan satu ujian iman terhadap kita, sehingga sampai juga waktu ujian iman itu akan menghasilkan ketekunan, dan waktu kita ini melakukan ketekunan itu, firman Tuhan berkata dengan sangat jelas sekali, ketekunan itu ada waktunya di mana akan dituai yang disebut matang. Yang disebut matang itu di mana dikatakan katanya kita memperoleh satu buah yang matang, ukurannya sudah dikatakan katanya bahwa kita sempurna, utuh, dan tidak keronsot apapun. Nah, saya percaya Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Ya, dengan dikirimnya anak yang tunggal, Yohanes pasal 3:16 katanya, barang siapa yang percaya akan diberi hak, dia baru diberi hak. Dan saudara tahu, Tuhan Yesus ada di situ. Bukan ingin merombak katanya hukum Taurat, tapi dia ingin menggenapkan. Adam yang pertama sudah gagal, tapi Adam yang kedua tidak gagal. Ya, dan kita lihat di dalam pernyataan daripada suratan Injil Yohanes itu, di dalam Yesus itu, itulah kepenuhan Allah itu ada. Dan dikatakan di dalam Yesus itu juga yang mendatangkan kasih karunia dan kasih karunia. Oleh karena itu saudara kekasih di dalam Kristus, Tuhan mengerjakan ini karena dia mengasihi kita. Yang pertama saudara, untuk kita selamat, kita cuma hanya cukup untuk kita percaya saja kepada Tuhan Yesus. Tidak perlu ada usaha kita segala sesuatu. Ya, supaya juga jangan kita ini menyombongkan diri. Tapi berikutnya saudara, Tuhan ingin mengembalikan apa yang ada supaya saudara juga bisa menang atas segala ciptaan Tuhan, menang atas diri saudara. Dan itu membutuhkan satu ketekunan. Yakobus tadi mengatakan, mulailah dengan pola pikir yang tetap sama dalam semangatnya. Sebab banyak orang saudara kalau sudah, waduh gagal, semangatnya kurang berapa persen, ya. Gagal lagi, kurang lagi juga berapa persen. Gagal lagi, habis, udah. Ya udahlah, Tuhan nggak ada. Nah, makanya Tuhan katakan nanti di akhir zaman ini, saudara, ada banyak orang yang murtad. Murtad kenapa saudara? Karena mereka tuh nggak tahan gitu loh. Tapi saya percaya, saudara bukan orang-orang yang kalah saudara, atau dikalahkan. Tapi saudara adalah orang-orang yang sudah ditebus. Dan kita sudah mendengar janji Tuhan ini. Apapun yang boleh jadi. Tapi saya percaya ada janji Tuhan. Yesus mati saudara di atas kayu salib. Dia menyelesaikan semuanya. Apa yang hilang, kuasa yang hilang itu saudara, Tuhan rebut kembali. Makanya di dalam juga Matius pasal 28 ayat yang ke-18 dikatakan katanya, ya, bahwa segala kuasa yang ada di bumi, di surga sudah diambil alih sama Tuhan. 3 hari dia sudah bangkit. Hari ini juga saudara, Tuhan ingin menyatakan kepada saudara, jangan saudara berdiam diri. Ini saatnya untuk saudara bertindak. Bertindak dengan apa? Tadi katakan, bertindak dengan iman saudara. Lakukan sesuatu dengan iman saudara. Supaya juga lewat iman itu yang saudara lakukan dengan ketekunan saudara itu mendapatkan buah yang matang. Sampai nanti buah yang matang itu akan mendatangkan tadi yang dikatakan sempurna, utuh, dan saudara tidak kekurangan suatu apapun. Banyak orang berpikir gini, apa iya kita mungkin bisa? Saudara tahu, itu sudah dibuktikan pada juga zaman gereja yang mula-mula itu. Saudara kekasih dalam Kristus, mereka dalam ketakutan, mereka dalam ketidakpenentuan, tapi mereka masih ingat janji Tuhan untuk mereka tunggu di Yerusalem. Nah, hari ini saudara, kenapa saudara juga beribadah? Walaupun juga online ini saudara, ya, tetapi saya percaya lewat firman Tuhan ini akan mendatangkan saudara iman di dalam hati saudara. Makanya saudara, kalau saudara tidak percaya bahwa suara Tuhan itu juga ada, ini yang menjadi masalah saudara. Karena iman itu datangnya dari mendengar akan firman Kristus. Firman yang diurapi, firman yang ditujukan khusus buat saudara. Ya mungkin dari semua ayat-ayat khotbah yang ada pada hari ini juga, apa yang menjadi rema buat saudara?
Ini kekasih di dalam Tuhan. Saya percaya kasih karunia Tuhan sedang mengerjakan ini. Ya. Dan saudara tahu, di dalam Yesus, kuasa yang hilang itu sudah direbut kembali. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara-saudara tahu bagaimana untuk juga saudara bisa menang? Saudara. Murid-murid yang pertama saudara, taat. Tatkala dia mendengar janji Tuhan bahwa mereka harus tunggu di Yerusalem. Mereka tunggu di Yerusalem. Walaupun mereka juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi mereka belajar untuk taat. Tekun 10 hari loh saudara. Nggak ngapa-ngapain. Kalau juga sudah dikasih tahu, nanti 10 hari baru turun. Kalau dikasih pengumuman. Ini tidak ada pengumuman saudara. Yang penting adalah tunggu di Yerusalem. Ini membutuhkan apa orang bilang ketekunan. Untuk tetap berharap. Ketekunan dalam pengharapan saudara. Itu tidak pernah akan dikecewakan. Lewat apa? Iman yang ada dalam dirimu. Iman itulah yang akan mendatangkan satu kuasa yang luar biasa. Dan saudara tahu, pada Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat, tiba-tiba saudara, ada seperti katanya burung merpati saudara, lidah api yang datang pada mereka semua itu. 120 orang itu. Yang sudah bertekun saudara, cukup lama. Ya, dan dikatakan katanya, waktu mereka dikuasai oleh Roh Kudus, hari itu hidup mereka berubah saudara. Petrus yang juga ragu-ragu saudara. Tapi pada waktu juga dia dikuasai oleh Roh Kudus. Kisah Rasul pasal yang ketiga. Saudara, dia berani tampil. Bukan saja itu. Setelah dia berkhotbah saudara, menerangkan apa yang terjadi. Sebagaimana janji daripada juga kitab Joel. Kepada juga murid-muridnya itu. Dan saya percaya saudara, hal-hal perubahan akan terjadi waktu saudara dikuasai oleh Roh Kudus itu. Sekali lagi, iman saudara ini mendatangkan satu kuasa yang dari atas. Untuk saudara juga bisa menyelesaikan, menggenapi apa yang Tuhan sudah janjikan kepada diri saudara. Ingat sekali lagi saudara, kekasih dalam Kristus. Saudara tahu, sejak hari itu saudara, begitu banyak mujizat. Begitu banyak hal-hal juga tentang kerajaan Allah. Apa yang Allah inginkan. Sebagaimana juga kita tahu selama 40 hari saudara, Tuhan Yesus membicarakan tentang juga kerajaan Allah. Dan waktu Roh Kudus itu juga turun ke atas mereka. Mereka juga membicarakan tentang ini. Dan saya percaya hari-hari ini juga kerajaan Allah akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Lewat kehidupan saudara. Kehidupan orang-orang yang bukan saja percaya. Tapi ini ada bagian yang satu lagi saudara. Dikatakan waktu mereka itu taat saudara. Waktu mereka itu juga membuang semua ketakutan, kekhawatiran, curiga. Hal-hal yang tidak beres dalam pikiran mereka saudara. Itu dahsyatnya luar biasa saudara. Rupanya iman dan hati nurani ini ada kaitannya saudara. Kalau saudara juga baca di dalam juga satu suratan Rasul Paulus kepada Timotius saudara, anak didiknya ini ya. Saudara ini luar biasa sekali. Coba kita baca. 1 Timotius pasal yang pertama ini. Ya, 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-18, 19 dibilang gini. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu supaya juga dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Jadi saudara, Timotius yang sudah juga dinubuatkan, Timotius yang sudah juga mendapatkan janji-janji Tuhan. Rasul Paulus katakan, kamu mesti pegang itu. Nah, saya percaya saudara, dari minggu demi minggu, dari hari demi hari, dari waktu demi waktu. Saudara, kalau saudara lewat perenungan firman Tuhan, ini saudara lakukan, ya. Dan dikatakan katanya bukan, tapi saudara renungkan itu. Saudara mesti memperjuangkannya katanya dengan iman dan hati nurani yang murni. Nah, rupanya saudara, semua janji yang Tuhan juga beri kepada kita, kita mesti kerjakan itu saudara. Memperjuangkannya dengan iman dan hati nurani yang murni. Makanya kalau kita juga punya iman saya tidak cukup.
kita mesti ada perbuatan. Nah, perbuatan ini ada kaitannya dengan hati nurani kita. Karena apa yang keluar daripada mulut kita, apa yang keluar daripada juga perbuatan kita ini, semuanya itu didasari dari hati kita. Makanya saudara, ini perlu untuk pemberesan hati, ya. Minggu-minggu lalu banyak, ya, Pak Gunawan juga mungkin Pak Edilio. Sekali lagi, transformasi hati ini menentukan untuk iman saudara, supaya saudara juga bisa mendapatkan apa yang menjadi janji Tuhan buat saudara. Ayat yang ke-19, Rasul Paulus ini mengingatkan kepada Timotius, dikatakan beberapa orang saudara, nggak semua orang, beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni. Dan karena itu kandaslah imannya. Wah, luar biasa saudara. Ya, rupanya hati nurani yang murni, ya, ini bisa mengkandaskan iman saudara. Ya, makanya nanti di akhir zaman ini saudara, saya percaya banyak orang katanya juga yang bisa menyembuhkan orang. Tapi sekali lagi loh saudara, kenapa Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Siapa engkau? Wah, itu tertolak sekali saudara. Karena kenapa saudara? Karena mungkin orang melakukannya untuk kepentingan pribadi. Makanya segala sesuatu yang kita lakukan, 1 Korintus pasal 13, 1, 2, 3 itu. Engkau punya karunia. Engkau juga bisa berkomunikasi mungkin dengan Tuhan, itu begitu luar biasa. Bahkan juga saudara ini adalah orang yang berkorban selalu katanya. Tapi kalau engkau tidak memiliki kasih, nol di hadapan Tuhan. Dan apa itu kasih saudara? Itu saudara bisa baca. Kasih itu tidak melakukan hal yang tidak senonoh. Kasih itu katanya juga panjang sabar, murah hati. Wih, luar biasa saudara. Ya, berharap sesuatu, beriman kepada sesuatu. Dan saudara kekasih dalam Kristus, saya percaya lewat ketekunan ini Tuhan sedang menjanjikan sesuatu. Dan hari-hari ini kasih karunia Tuhan mengerjakan ini dalam hidup saudara. Ya, oleh karena itu saya percaya kekasih dalam Tuhan. Biarlah juga berkat Tuhan ini akan mengubah cara saudara. Ya, waktu iman itu yang saudara dapatkan lewat Roma pasal 10:17 itu katakan, iman itu datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, firman yang diurapi. Ya, minggu yang lalu ya kita juga sudah membahas bahwa juga iman itu yang dikatakan iman itu saudara, di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Sebab katanya kita ketahui segala sesuatu loh saudara, yang ada di bumi ini. Ya, yang mengatur daripada juga jagat raya ini. Ya, kenapa juga matahari ada di situ. Dia terbitnya tidak pernah terlambat saudara. Haleluya. Semuanya itu karena firman Tuhan. Kalau saudara ketahui ini katanya, dan saudara tahu bahwa juga segala sesuatu yang ada yang hari ini kita lihat itu semuanya terjadi dari yang tidak kelihatan. Suratan Korintus mengatakan, karena apa yang kita lihat dengan mata kita hari ini itu sifatnya sementara. Tapi yang tidak kelihatan itu sifatnya forever. Everlasting life. Ada kehidupan yang kekal. Dan saya percaya Tuhan inginkan supaya ini terjadi dalam hidup saudara. Ya, lakukan ketekunan ini. Nah, kaitan saudara juga iman dan hati nurani ini. Saudara, Yosua pasal 1 ayat 8 itu diingatkan. Ya, katanya Yosua karena dia begitu takut, dia begitu khawatir, dia merasa juga bahwa dia tidak seperti Musa, dan di dalam masa-masa itu ada begitu banyak pengharapan yang mungkin juga diharapkan oleh bangsa Israel. Ya, karena mereka masih belum menerima daripada janji Tuhan. Tapi hari itu saudara, Tuhan ingatkan berkali-kali untuk jangan takut. Teguhkanlah hatimu. Dan bagian yang terakhir saudara, di dalam ayat yang ke-9 itu dikatakan, bukan saja teguhkan hatimu, tapi jangan tawar hatimu. Karena waktu kita tawar hati, itu kekuatan kita kurang. Hati kita, iman, dan hati kita ini sangat penting. Nah, Yosua diberikan kiatnya, dikatakan bagaimana caranya untuk supaya dia bisa berhasil mencapai apa yang Tuhan juga sudah janjikan kepada bangsa Israel. Dia harus memperkatakan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan dikatakan katanya supaya jangan katanya jalan kamu ke kiri atau ke kanan, artinya fokus. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan akan menyertai kita. Ya,
kalau Joshua bisa berhasil. Karena mempraktekkan ini, firman Tuhan ini juga akan menolong kita. Tadi yang dikatakan dalam Yakobus itu. Ujian iman kita akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan kita ini akan menghasilkan sesuatu yang dikatakan saudara kekasih dalam Kristus. Kesempurnaan, keutuhan. Dan di saat itulah dikatakan sehingga kita tidak kekurangan suatu apapun. Ya, saudara kekasih. Banyak orang juga hanya membaca dalam Ibrani pasal 11. Memang itu ada banyak tokoh iman, saudara. Ya, tapi supaya saudara bisa berhasil, sekali lagi, untuk saudara bisa berhasil, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan inginkan supaya saudara juga bisa melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan yang kedua. Ini menjadi ayat yang terakhir, saudara. Untuk supaya saudara juga seperti Yosua, saudara mesti merenungkan ini. Apa yang Tuhan juga sedang kerjakan di atas kayu salib itu sempurna. Sempurna dan sempurna. 12. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba-lomba, sekali lagi, dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya, kekasih dalam Tuhan Yesus. Memang kita lihat dari semua pahlawan-pahlawan iman, ada mereka ini yang juga masih belum sempurna. Ya. Tetapi kekasih dalam Tuhan Yesus, oleh karena itu kita belajar nih dari orang-orang yang sudah hebat-hebat dipakai Tuhan di dalam perjanjian lama ini menjadi satu saksi buat kita juga hari ini. Ya, walaupun mereka itu masih banyak kekurangannya, saudara. Tuhan katakan, oleh karena itu kita ini mesti menanggalkan sekarang, tahu diri dong, gitu loh. Jangan sampai saudara lewat juga hati yang belum murni, hati yang masih juga belum beres, ada pikiran yang salah, ada pandangan yang salah tentang Tuhan kita secara pribadi, atau mungkin ada hal-hal kesombongan atau apa saja yang juga ini tidak sesuai dengan firman, mesti ditanggalkan semua. Haleluya. Dan lebih jauh daripada itu katanya, kita mesti berlomba dan tekun. Artinya saudara, mungkin kita bisa gagal. Lakukan lagi. Sama kayak orang perlombaan, saudara. Ya, lari. Kalau dalam latihan itu, dicoba. Ya, mungkin mesti narik apa? Narik ban lah. Yang 30 kilo, berapa ban gitu loh. Untuk supaya saudara punya waktu dilepas. Nah, larinya bisa kayak Formula One gitu loh, saudara. Ya. Tapi saudara, semua ini mesti dilatih dengan ketekunan. Ya. Nah, yang kedua ini kuncinya. Dan bukan saja itu, kita menanggalkan semua, buang semua hal-hal yang ada di dalam hati kita yang tidak beres ini, saudara. Supaya iman yang menjadi iman pengharapan saudara ini, saudara bisa menjadi kenyataan katanya. Yang kedua, marilah kita katanya melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman kita. Haleluya. Dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Dengan apa? Mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Haleluya. Saya percaya. Apa yang sempurna? Ya, sebab nanti iman yang sudah mencapai buah yang matang itu, kesempurnaan kau akan dapatkan. Keutuhan kau akan dapatkan. Sebagaimana juga pengharapan dalam ketekunan ini. Surat Yakobus tadi sudah ngomong begitu. Dan dikatakan juga Yesus dengan juga urapan yang ada pada Rasul Paulus meminta supaya juga kita ini memandang terus kepada Yesus yang disalibkan itu dengan tekun, saudara. Ya, dan kita jangan lagi juga mengingat apa yang menjadi kedagingan kita. Firman Tuhan ini dikatakan, kalau kita lakukan itu, firman Tuhan ini dikatakan dengan sangat jelas sekali, kita akan bisa mencapai kesempurnaan. Ya, sempurna, utuh, dan janji Yakobus, saudara tidak akan kekurangan suatu apapun. Nah, saya percaya, biarlah firman Tuhan ini akan mendatangkan iman saudara. Dan biarlah engkau juga nih mau merenungkannya itu, supaya juga apa yang Tuhan berbicara, untuk saudara juga bisa merubah, mentransformasi hati saudara dengan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan saya percaya, apa yang sempurna yang Tuhan sudah sediakan, engkau akan miliki dan engkau akan dapatkan setelah imanmu mendapatkan satu juga buah yang matang.
kesempurnaan, keutuhan, dan engkau tidak akan kurang apapun. Tuhan akan kerjakan pada saudara. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, aku percaya ada kasih karunia-Mu Tuhan yang akan menyembuhkan saudara-saudaraku di sini yang dalam pergumulan, baik itu mungkin ada kanker, ada hal-hal juga pergumulan di dalam sakit penyakitnya, atau mungkin juga mereka yang dalam pergumulan untuk juga saudara-saudaranya yang sedang mengalami pandemi juga. Tapi hari ini aku percaya kami mau bertekun di dalam iman kami. Kami mau bertekun di dalam pengharapan kami. Karena kami tahu apa yang menjadi pengharapan kami. Apa yang menjadi juga hati kami yang murni ini. Tuhan akan bekerja lewat itu semua. Aku percaya juga Tuhan Yesus, Engkau akan menolong kami. Bagi saudara-saudara kami ini yang sedang juga di dalam masa-masa sulit ini Tuhan. Di mana mereka sedang menghadapi daripada juga perekonomian yang tidak menentu. Keuangan yang tidak menentu. Tapi saya percaya selalu ada jalan keluar, selalu ada hikmat, selalu ada pertolongan, dan selalu ada keajaiban Tuhan. Aku percaya juga di dalam juga gerejamu, Tuhan akan juga tetap mempersatukan kami lewat kesehatian kami, lewat hubungan kami ini yang murni Tuhan. Sehingga ada kuasa, ada pengurapan, ada kesaksian sebagaimana janji dalam Mazmur 133. Gerejamu Tuhan akan juga mendapat kemuliaan daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ubah hati kami. Ubah hati kami. Hati kami yang tidak baik, untuk kami juga bisa menjadi murni kembali. Supaya lewat iman yang ada pada kami, lewat hati nurani kami yang murni ini, iman dan hati nurani yang murni, Tuhan akan melakukan pekerjaan yang besar-besar. Sebagaimana Efesus pasal 3:20 itu. Maka bagi dialah yang akan melakukan, bagi engkaulah Tuhan yang akan melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Sebagaimana juga sesuai dengan apa yang ada di dalam iman dan percaya kami hari ini. Di dalam nama Yesus terjadi supaya apa yang kau sudah kerjakan di atas kayu salib itu sudah genap buat kami. Untuk kami juga bisa menerima janji yang engkau juga nyatakan pada diri kami. Di dalam nama Yesus. Ya, supaya ada kelepasan. Di dalam nama Yesus supaya ada keselamatan. Di dalam nama Yesus supaya ada mujizat, pertolongan. Dan di dalam nama Yesus supaya juga ada kebangunan rohani yang akan terjadi di tengah-tengah kami. Bukan saja yang sakit akan disembuhkan, tapi kami yang sakit dari jiwa kami, sakit dari pikiran kami, sakit daripada juga kehendak kami ini, kami boleh dimurnikan dan dikembalikan untuk kami bisa menerima janji yang daripadamu. Lewat iman percaya kami juga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.